Melalui sudut pandang Laya, kita diajak menguak lapisan-lapisan sejarah pribadi sekaligus sejarah sosial politik Indonesia, terutama kisah pemberontakan PRRI. Pernahkah kamu merasa terasing di tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi diri kamu sendiri? Atau menemukan luka sejarah yang menganga dan tersembunyi di tubuh keluargamu sendiri? Ini cerita soal Laya, seorang perempuan muda yang datang ke kampung Lembah Pagading untuk menjemput kisah asal-usulnya. Ia datang ke rumah ibunya, Nursela, seorang perempuan bisu dan lumpuh yang menyimpan banyak rahasia masa lalu. Cerita dibuka dengan gaya penceritaan yang khas Minangkabau dari tukang kaba namanya. Tukang kaba, ia mendendangkan kisah seolah kita sedang duduk di sebuah pasar pekan, menyimak kabar yang merambat dari terbab dan suara pedendang. Melalui sudut pandang Laya, kita diajak menguak lapisan-lapisan sejarah pribadi sekaligus sejarah sosial politik Indonesia, terutama kisah pemberontakan PRRI tahun 1958. Sang ibu, Nursela, ternyata pernah terlibat dalam gejolak sejarah itu, dan kisah cintanya dengan sang suami, Pak Jatu, seorang wali kota yang tergabung dengan gerakan PRRI, menjadi nadi emosional di cerita ini. Novel ini membicarakan banyak hal secara bersamaan. Ada relasi ibu-anak, trauma sejarah, pengkhianatan negara terhadap rakyatnya, serta keberanian perempuan yang tak tercatat dalam sejarah resmi. Ini adalah novel yang sangat perempuan sentris, tapi tidak sentimental. Nursela dan tokoh-tokoh perempuan lain seperti Suna dan Mayam tampil sebagai figur yang tangguh walau terbungkam oleh keterbatasan zaman. Salah satu hal yang paling menyentuh adalah bagaimana novel ini mengangkat suara orang-orang yang kerap dilupakan sejarah. Ada para pengungsi, perempuan yang ditinggal, anak-anak yang dibesarkan dalam sunyi, dan mereka yang setia menanti dengan harapan yang nyaris padam. Gaya penceritaan di novel ini sangat khas. Ia memakai narasi bertingkat. Kisah Laya di masa kini bersilangan dengan narasi masa lalu lewat surat, ingatan, dan kisah kaba. Prolognya sendiri adalah sebuah panggung kecil yang memukau, menghidupkan kembali tradisi lisan Minang yang penuh puisi dan irama. Deskripsinya puitis, atmosfernya kuat. Pembaca atau kita seperti benar-benar mencium aroma lembah sebagai latar, mendengar suara jangkrik misalnya, dan merasa takut bersama para perempuan yang meringkuk dalam kolong tungku saat peluru berterbangan di luar. Novel ini berjudul Jemput Terbawa, karya Pinto Anugrah. Sebuah kisah tentang ingatan dan keberanian untuk menjemput masa lalu, tak peduli betapa getirnya. Ini adalah novel yang penting, bukan hanya karena temanya yang kuat, tapi karena caranya yang lembut namun menggigit dalam mengutip luka sejarah. Jadi, buruan, langsung aja baca Jemput Terbawa karya Pinto Anugrah, gratis hanya di Lentera App. Dan kalau udah baca, jangan lupa share-share dan komen-komen. Ciao!